Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat itu kami seperti berhubungan badan dengan mereka. Seketika ada kelompok dari klan Sandian yang berjumlah 20 orang, yang terlihat sedang berada di dekat kami yang membuatku tersadar. Lanjutkan saudara, siapa tahu kita dapat petunjuk untuk menghalau mereka. Mereka semakin penasaran. Saat aku tersadar, aku menanggalkan pakaian atas saja, begitu juga dengan kelompokku yang sudah mati dengan tubuh mengering. Namun 3 dewi iblis itu masih dengan pakaian yang utuh, seperti saat awal mereka menghadang kami. Syukurlah aku dan 2 temanku yang selamat, tapi tingkat kultivasi mereka turun hingga 2 level, dan aku sendiri juga turun 1 level, ucap pemuda tersebut. Jika begitu, mereka pasti memakai ilusi lalu menyerap energi kehidupan. Ini sangat berbahaya. Jika terus dibiarkan, mereka akan bertambah kuat dalam sekejap. Mereka terlihat khawatir. Lalu bagaimana mereka bisa lolos? Bukannya mereka juga dikepung oleh klan Sandian? Tanya yang lain. Mereka melukai kelompok itu saja, seakan mereka sedang terburu-buru lalu keluar dari goa. Jawab pemuda itu. Kita harus cari cara untuk menghalau ilusi mereka, tapi untuk sementara jangan melakukan perjalanan jika masih dalam jumlah kecil. Apalagi harus sendiri. Mendengar percakapan dari mereka, Ryu sedikit khawatir, mengingat seorang guru yang sudah level 62 saja mereka bisa membunuhnya, apalagi dia yang masih level 56. Di dalam kekhawatiran, Ryu mencoba menenangkan diri dan langsung menuju kamarnya sambil memikirkan sumber daya seperti apa yang akan dia lelang, agar bisa masuk acara lelang di Asosiasi Pagoda Dagang. Sesaat Ryu seakan menemukan sebuah cara untuk memilih cincin ruang level 10, topeng, dan semua jenis pil tingkat 8 bercampur kelopak bunga spiritual krisan. Ryu langsung menciptakan pelindung tempurung kura-kura lalu membuat 5 buah cincin ruang level 10, kemudian mengeluarkan 5 buah topeng yang pernah mereka pakai sebelumnya. Merasa itu belum cukup, Ryu mengambil sebuah kotak giok lalu menaruh pil kultivasi, pil tulang, pil ki, pil jiwa, dan pil pemulihan yang semua berada di tingkat 8 bercampur kelopak bunga spiritual krisan lalu menutup kotak giok tersebut. Apa ini cukup atau masih kurang? Ryu masih kurang yakin, karena hal itu adalah pertama kali baginya untuk ikut lelang. Karena masih kurang yakin, Ryu menyempurnakan topeng tersebut dan membuat bentuk yang lebih menarik, hingga akan menutup bagian jidat sampai bagian hidung saja dengan bentuk seperti topeng kelinci, berwarna putih bercampur garis merah. Merasa masih belum cukup, Ryu langsung mengambil sebongkah batu meteor untuk menciptakan sebuah senjata baru kelas dewa. Di dalam senjata itu sendiri dibagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Tingkat pendekar, 2. Tingkat petapa, di mana kedua ini masih dikatakan tingkat dasar. 3. Tingkat raja. 4. Tingkat kaisar, sudah digolongkan menjadi senjata tingkat tinggi. 5. Tingkat bumi. 6. Tingkat langit. 7. Tingkat semesta. Dari ketiga tingkatan senjata di atas sudah dikatakan senjata kelas dewa, di mana sudah memiliki roh senjata yang diambil dari inti roh siluman. Termasuk pedang naga pembelah gunung milik Ryu sudah mencapai tingkat bumi dan sedikit lagi akan mencapai tingkat langit. Termasuk senjata milik Xin Chie dan Huli Yue juga telah mencapai tingkat bumi, karena sudah memiliki roh meskipun daya serangannya tidak sekuat dengan senjata milik Ryu, namun tetap saja sangat mematikan, karena yang memiliki senjata tingkat bumi hanya dari kalangan tertentu saja. Kembali ke Ryu yang memulai proses pembentukan dari bongkahan batu meteor dengan teliti, mengukir dari setiap detail hingga terbentuk 2 buah tombak. Setelah senjata terbentuk, Ryu langsung menggabungkan dengan beberapa inti roh siluman yang berelemen petir dan api yang berusia ratusan tahun,
hasil pemberian dari anggota sekte Menara Petir yang baginya tidak bisa dibutuhkan lagi bagi tubuhnya. Sesaat kemudian, muncul dua buah tombak yang masing-masing berelemen api dan petir dengan kualitas senjata tingkat bumi. Aku rasa ini sudah cukup. Ryu mengembalikan semua peralatan dan mengembalikan pelindung tempurung kura-kura, lalu beristirahat. Keesokan harinya, Ryu kembali ke Asosiasi Pagoda Dagang untuk menyerahkan semua apa yang telah disediakan sebelumnya. Nona, seperti yang aku janjikan, apa ini cukup? Ryu mengeluarkan 5 cincin ruang level 10, 5 topeng, 1 kotak giok yang berisi 5 pil dari masing-masing jenis, 2 tombak, ditambah 1 buah apel petir. Tuan, ini sudah lebih dari cukup. Tapi jika boleh tahu, apa nama dari kedua jenis benda ini? Zheng Yi berusaha menyembunyikan rasa kagetnya sambil menunjukkan topeng dan tombak. Itu buatan guruku, dia tidak memberikan nama untuk buatannya. Biar aku saja yang menamakan. Ini aku sebut topeng kelinci dan ini aku namakan tombak api dan tombak petir. Ryu menyembunyikan identitasnya. Jadi tuan kemarin langsung menemui guru tuan. Zheng Yi menyelidik. Ya, untuk mendapatkan harta itu aku harus dicambuk 1000 kali, Ryu jawab asal-asalan. Baiklah, perkenalkan namaku Zheng Yi. Jika boleh tahu siapa nama tuan? Zheng Yi memperkenalkan diri. Namaku Ryu, jawab Ryu singkat. Senang sekali berbisnis denganmu tuan Ryu. Ini untukmu. Kamu mendapatkan ruangan nomor 10, karena hanya itu yang tersisa untuk kelas eksklusif. Zheng Yi memberikan kartu nomor. Kalau begitu aku pergi dulu. Punggungku masih sakit. Ryu berpura-pura dan langsung keluar ruangan. Kau boleh bersandiwara dengan orang lain, tapi kamu tidak mudah untuk menipuku. Sudah berapa banyak para kultivator yang selalu menyembunyikan identitasnya di sini. Jadi aku sudah kenyang. Zheng Yi menatap ke arah Ryu. Nona Zheng Yi, sepertinya Kak Ryu ingin menguras harta semua peserta lelang. Ucap salah satu pelayan wanita yang paling muda. Sejak kapan kamu memanggilnya kakak? Aku tidak peduli dengan harta dari peserta, yang aku inginkan adalah keuntungan. Leili, selidiki Tuan Ryu. Kamu cukup mencari tempat tinggalnya saja. Ucap Zheng Yi. Tenang saja Nona, itu adalah pekerjaan paling mudah untukku. Dengan sentuhan lembut dariku, maka semua akan beres. Apalagi pemuda itu sangat tampan, tidak masalah jika aku menggunakan tubuhku untuk menemaninya, ucap Leili yang menyamar jadi pelayan. Kamu jangan macam-macam, dia adalah bagianku. Lagi pula kita hanya berbisnis, jadi jangan sampai mengecewakan pelanggan kita. Zheng Yi sedikit mengancam. Mungkin kepalaku sedikit kacau. Efek dari ilusi iblis itu selalu mengganggu pikiranku, ucap Leili. Makanya jangan asal mempelajari kitab. Masih untung kamu mempelajarinya di sini. Jika tidak, mungkin kesucianmu telah hilang, ucap Zheng Yi. Baik, aku akan berhati-hati lagi. Aku akan menyelidiki pemuda itu. Tapi aku tidak yakin, jika kitab iblis itu menguasai pikiranku, habislah aku. Leili berjalan keluar ruangan, sambil menunduk. Aku harus membakar kitab itu, jika tidak, akan sangat berbahaya untuk para kultivator wanita. Zheng Yi menghela nafas. Ryu yang sudah berada di penginapan, kini mulai berlatih kitab petir mengguncang semesta, hasil gabungan teknik dasar mengguncang semesta dan kitab petir. Sesuai petunjuk dari pencipta kitab tersebut, Ryu langsung membuka kitab tersebut, lalu menyebarkan spiritualnya ke dalam kitab yang seolah kitab itu juga merespon, hingga mengeluarkan 7 bola cahaya keemasan dan langsung masuk ke inti petir milik Ryu. Dari alam bawah sadar, Ryu melihat dari semua simbol dari ketujuh cahaya tersebut adalah 7 teknik. 1. Pedang petir mengguncang semesta. 2. Hentakan petir mengguncang semesta. 3. Sambaran petir mengguncang semesta. 4. Hujan petir mengguncang semesta. 5. Badai petir mengguncang semesta. 6. Gempa petir mengguncang semesta. 7. Malapetaka. Apa ini terlalu berlebihan? Ryu merasakan gambaran dari teknik ke-6 dan ke-7. Sepertinya sudah ada yang membuka teknik ciptaanku.
Aku belum pernah menggunakan teknik kelima sampai ketujuh ciptaanku sendiri, karena belum pernah mencapai Ki 1000 lingkaran. Bocah ini adalah sedikit kesadaranku sebelum meninggal. Pergunakanlah untuk kebaikan. Sebuah pesan suara terdengar di telinga Ryu. Master. Ryu memanggil kembali suara itu, hingga tidak ada respon sama sekali. Kebaikan apaan? Ini kehancuran. Ryu membayangkan kengerian dari teknik ke-6 dan ke-7. Sesaat, ke-7 bola cahaya langsung masuk ke otak Ryu yang seakan mengerti semua dari semua pola gerakan dari 7 teknik tersebut. Kembali lagi Ryu memanggil suara tersebut hingga berkali-kali, namun tidak ada respon sama sekali hingga Ryu keluar dari alam bawah sadar dan kembali ke posisi duduk bersila. Sepertinya aku harus mencari tempat yang cocok untuk menggunakannya. Ryu berbaring ke tempat tidur. Setelah malam tiba, terlihat sebuah bayangan yang sedang menuju sebuah jendela kamar Ryu, yang memakai pakaian serba hitam dengan kain hitam penutup wajah. Jadi di sini tempat pemuda itu. Sosok tersebut berjalan dengan hati-hati ke arah Ryu yang sedang tidur dengan menutup auranya. Tampan sekali, sosok itu mendekati Ryu dan langsung mengelus wajahnya. Seketika asap berwarna merah muda keluar dari tangannya hingga memenuhi ruangan, membuat sosok tersebut menjadi gelisah. Tidak, kenapa harus jadi begini? Teknik birahi iblis. Sosok tersebut langsung berlari ke arah jendela. Namun sayangnya sebelum dia keluar, ilusi itu juga mengendalikan dirinya sendiri yang awalnya ingin lari, malah berbalik ke arah Ryu dengan gerakan yang lemah gemulai. Saat sudah duduk di tempat tidur, dia secara perlahan membuka penutup wajahnya sambil membelai tubuh kekar Ryu. Ryu yang terbangun langsung terkena efek tersebut, membuatnya seakan membalas belayan sosok wanita cantik yang tidak lain adalah Leili. Merasakan sensasi dari belayan Ryu, Leili langsung membuka pakaiannya seakan memperlihatkan tubuh putih mulusnya kepada Ryu, hingga tanpa ada sehelai kain pun padanya. Leili yang sudah dikuasai oleh birahinya, langsung menyambar bibir Ryu dengan ganas sambil tangannya bergerak liar menyerang bagian tubuh Ryu, dan langsung membuka semua pakaian Ryu. Ryu yang juga kehilangan kendali langsung menguasai Leili dan langsung berada di atas tubuh Leili, hingga tubuh mereka seakan menyatu hingga bagian intim mereka juga saling bertemu. Saat itu juga energi kehidupan milik Ryu seakan tertarik melalui bagian intim tersebut yang memiliki sedikit bercak darah. Ryu yang hilang kesadaran terus menggagahi Leili yang begitu menikmati perpaduan tersebut, hingga memakan waktu yang sangat lama, hingga tingkat kultivasi Ryu perlahan menurun hingga mencapai level 50. Namun saat itu juga sebuah cahaya dari tubuh Ryu keluar, yang seakan membuat perlindungan hingga kini keadaan terbalik. Di mana awalnya Leili yang menyerap energi kehidupan Ryu, kini Ryu lah yang seakan mengambil energi kehidupan milik Leili. Leili yang sudah mencapai level 57 kini secara perlahan mulai turun. Selama proses tersebut memakan waktu 6 jam, tubuh Leili kini sudah terlihat melemah dan kehilangan kultivasi. Di sisi lain, Ryu yang sempat mengalami penurunan kultivasi kini telah kembali, bahkan meningkat menjadi level 58 seakan terus melakukan aktivitasnya. Di sisi lain, Leili yang sudah sadar dari ilusi begitu kaget saat melihat sosok yang ada di atasnya, namun sekilas sebuah senyuman puas meskipun sudah kehilangan tingkat kultivasi. Saat Ryu sudah pada puncaknya langsung terbaring lemas, dengan posisi di atas Leili dan seakan tertidur seperti semula. Di sisi lain, Leili yang terlihat senang bercampur sedih berusaha menggeser tubuh Ryu di sampingnya. Kau sangat tampan sekali Kak Ryu. Leili membelai wajah sosok yang di sampingnya. Mungkin kamu adalah orang yang tepat untuk mendapatkannya. Teknik kutukan ini telah menguasaiku. Jika aku hidup lebih lama lagi, mungkin aku akan menjadi bencana besar untuk benua ini dan jadi iblis. Terima kasih telah menyelamatkanku dari teknik ini. Aku harap kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Leili meneteskan air mata kebahagiaan, kemudian bangkit dari tempat tidur langsung mengambil dan menggunakan pakaiannya kembali. Sesaat Leili memandang Ryu, kemudian menuju arah jendela dan melompat sekuat tenaga dan berlari sejauh mungkin,
hingga sampai di depan asosiasi pagoda dagang dan langsung masuk mengunci pintu dan berjalan ke kamarnya. "Kak Ryu, terima kasih." Sebuah senyuman terlihat dari wajahnya, kemudian mengambil sebuah pedang dan menusuk ke bagian ulu hati. Terlihat darah segar perlahan mengalir dari ujung pedang yang seakan membasahi tubuhnya. Pada keesokan harinya, Ryu merasa kaget melihat tubuhnya yang tanpa sehelai kain pun, sambil memeriksa tempat tidur yang seakan berantakan dan terlihat sedikit bercak darah. Apa yang terjadi? Ryu mencoba mengingat, namun tidak menemukan jawaban apapun. Setelah berpikir sesaat, Ryu langsung memasang pakaiannya lalu bangkit dari tempat tidur dan tersadar jika tingkat kultivasinya naik 2 level sambil menatap ke arah jendela yang terbuka. Ryu pun langsung menuju arah jendela sambil memeriksa keadaan, namun tidak ada yang mencurigakan. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi semalam, namun Ryu yakin telah terjadi sesuatu pada dirinya, apalagi dengan kultivasi yang meningkat secara tiba-tiba. Lebih baik aku pesan makanan dulu. Ryu langsung keluar kamar untuk memesan makanan, karena dia merasa sangat lapar karena tenaganya banyak terkuras. Di meja makan, Ryu sedang bersantai menyantap hidangan yang ada di mejanya sambil mendengarkan percakapan dari beberapa orang yang ada di tempat itu, di mana semua yang dibicarakan adalah tentang 3 dewi iblis yang semakin merajalela dan sudah banyak memakan korban. Ryu sempat berpikir kalau kejadian yang sedang menimpanya semalam pasti ada hubungannya dengan 3 dewi iblis tersebut. Namun kembali lagi dia menepis, jika kejadian yang menimpanya adalah ulah 3 dewi iblis, sudah pasti tubuhnya akan mengering, bukan malah menambah tingkat kultivasi. Banyak pertanyaan di otaknya dan Ryu memilih untuk berjalan-jalan menyusuri keramaian kota, sambil membeli beberapa kebutuhan wanita untuk ketiga istrinya. Hal itu tentu saja menarik perhatian beberapa warga yang ada di tempat itu, melihat apa yang dibeli Ryu sangatlah banyak dan memiliki kualitas terbaik. Selesai membeli peralatan dan kebutuhan ketiga istrinya, Ryu diam-diam membawa semua barang tersebut ke istana emas di dunia kecil dengan sedikit spiritualnya. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar ucapan dari beberapa warga tentang kematian salah satu pelayan wanita dari asosiasi pagoda dagang yang dikabarkan telah bunuh diri. Ada-ada saja sampai bunuh diri, gumam Ryu. Sesampainya di penginapan, Ryu kembali ke kamar sambil membersihkan sedikit aura yang sangat aneh di sekitar kamarnya hingga tanpa sisa. Begitupun dengan tubuhnya sendiri, Ryu baru sadar dengan aroma yang seakan melekat pada tubuhnya, hingga dia langsung menuju kamar mandi. Aroma siapa ini? Sepertinya sangat kuat melekat pada tubuhku. Ryu berusaha menghilangkan aroma seperti wewangian wanita yang melekat di tubuhnya. Dengan menggunakan sedikit ki, Ryu langsung membersihkan aroma tersebut hingga tidak ada lagi, lalu keluar dari kamar mandi. Sekedar mengisi waktu, Ryu membaca beberapa kitab hingga terdengar suara ketukan pintu kamarnya. "Tuan, ada yang ingin bertemu denganmu," ucap pelayan dari luar pintu. "Iya siapa? Suruh dia menunggu." Ryu seakan bertanya siapa yang mencarinya. Dalam pikiran yang memiliki banyak pertanyaan, Ryu beranjak dari tempatnya dan keluar kamar sambil meningkatkan kewaspadaan. Terlihat sosok wanita yang sedang berdiri di depan pintu yang seakan sedang gelisah. "Salam Tuan Ryu," Zheng Yi menundukkan kepala. "Ada apa Nona kesini?" Ryu merasa heran. "Boleh aku masuk Tuan?" Zheng Yi sedikit menyelidik. "Oh, silahkan." Ryu mempersilahkan Zheng Yi yang sudah masuk di kamar Ryu. Kini sambil menyelidik dan memeriksa aroma dengan meningkatkan penciumannya. Hal itu tentu saja membuat Ryu curiga, juga seakan menyelidik dan berusaha bersikap seperti biasa. "Ada apa Nona Zheng Yi? Apa ada yang salah di kamarku ini?" tanya Ryu. Tidak ada." Zheng Yi menghela nafas karena aroma yang dia cari tidak ada di tempat itu. "Oh ya, ada hal apa yang membuat Nona mencariku? Apa ada masalah dengan benda yang akan aku lelang?" tanya Ryu. "Tidak ada Tuan, aku hanya ingin ngobrol santai dengan Tuan Ryu." "Oh ya, jika boleh tahu, apa kamu tinggal sendiri di sini?"
Zeng Yi membuka percakapan melihat kamar yang dipakai Ryu adalah kelas eksekutif dan sudah pasti sangat mahal. Tapi aku hanya sebentar di sini sampai menunggu waktu lelang, ucap Ryu. Begitu ya, apa kamu seorang pengembara? Tanya Zeng Yi. Kurang lebih seperti itu Nona, jawab Ryu. Jangan panggil dengan sebutan itu, panggil saja namaku atau anggap saja aku adikmu. Lagi pula aku sedikit lebih muda darimu. Zeng Yi mengalihkan pembicaraan. Baiklah saudari Zeng Yi. Ryu bersikap ramah. Bagaimana dengan luka cambuk oleh gurumu? Kebetulan aku membawa sebuah salep untukmu. Zeng Yi mengeluarkan sebuah kotak yang berisi obat. Terima kasih, tapi sekarang sudah pulih. Ryu berusaha tenang. Di mana gurumu sekarang? Apa aku bisa bertemu dengannya? Zeng Yi terus menyelidik. Guruku sangat misterius, kadang muncul tiba-tiba, kadang menghilang entah kemana. Ryu menghela napas. Saudara Ryu, selama ini apa kamu pernah mendengar tentang 3 Dewi Iblis? Tanya Zeng Yi. Aku hanya mendengar dari beberapa orang yang berada di kedai penginapan ini. Tapi aku belum pernah melihatnya, dan aku juga tidak ingin mengalami nasib sial seperti korban mereka yang mati mengenaskan. Ryu merasa ngeri. Memang benar, teknik yang mereka pakai membuat orang kehilangan kesadaran. Begitupun dengan pengawal asosiasi pagoda dagang. Tanpa sengaja dia mempelajari sebuah teknik birahi iblis, yang membuatnya bunuh diri karena tidak tahan dengan godaan teknik itu. Bahkan beberapa kali dia ingin bunuh diri, karena tidak ingin kesuciannya hilang sebagai bayaran untuk teknik itu. Zeng Yi menggelengkan kepala. Baru kali ini aku mendengar teknik semacam itu. Aku turut berduka atas kematian pengawalmu itu. Semoga tidak ada lagi yang memakai teknik itu. Ryu merasa prihatin. Aku rasa Leili sudah menemukan apa yang dia inginkan dalam hidupnya, karena saat aku melihat raut wajah mayatnya, aku melihat senyum bahagia dari wajahnya. Saudara Ryu, aku rasa kultivasimu telah meningkat sangat cepat. Tanya Zeng Yi yang merasa Ryu lebih kuat dari sebelumnya, meskipun tidak tahu pada level berapa Ryu sekarang. Aku baru saja naik level. Ryu berusaha untuk tenang. Kalau begitu, selamat Tuan. Oh ya, aku pergi dulu, aku tidak bisa terlalu lama meninggalkan asosiasi, kalau ada waktu aku akan kesini lagi. Zeng Yi beranjak dari tempat duduknya dan langsung keluar kamar. Ryu bernapas lega lalu melanjutkan aktivitasnya. Keesokan hari, Zeng Yi kembali mendatangi Ryu hingga membuat Ryu sedikit heran atas perubahan sikapnya. Bahkan kali ini Zeng Yi membawa beberapa makanan sebagai pelengkap perbincangan mereka. Meskipun menurut Ryu itu hal yang tidak berarti. Hari-hari yang lain pun sama, Zeng Yi terus mengunjungi penginapan di mana Ryu tinggal, baik itu pagi, siang ataupun sore. Walaupun hanya berbincang sesaat, itu membuat Ryu tambah kesal namun berusaha untuk bersabar, mengingat tujuannya untuk mendapatkan peta kuno. Walaupun Ryu sadar bahwa hal itu tentu saja efek dari aura dewa yang dia pakai yang membuatnya terlihat berwibawa, dan seakan membuat siapapun yang melihatnya akan terpikat. Meskipun dia sudah menutupi aura tersebut, tepat hari di mana acara lelang akan diadakan, Ryu langsung berangkat ke asosiasi pagoda dagang, di mana terlihat di samping bangunan terdapat ruangan yang telah disediakan oleh penyelenggara. Maaf Tuan, boleh tunjukkan kartu nomornya? Tanya penjaga. Tanpa menjawab, Ryu langsung memperlihatkan kartu nomornya, kemudian penjaga itu mengisyaratkan kepada salah satu pelayan, untuk membawanya ke sebuah bilik yang terdapat sebuah pelindung. Pelayan tersebut langsung mempersilahkan Ryu duduk di sebuah kursi, di mana tidak ada orang lain di dalam bilik miliknya. Kemudian pelayan itu meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba muncul sosok wanita yang berpakaian minim dan seakan memperlihatkan kemolekan tubuhnya. Perkenalkan, namaku Yanyu yang akan memandu acara pelelangan hari ini. Bagi seluruh peserta, tidak diperbolehkan untuk membuat keributan. Jika melanggar akan dikeluarkan dari ruangan ini. Satu hal yang ingin aku sampaikan kepada para tamu semuanya, di mana di dalam pelelangan hari ini akan menjadi sejarah baru di dalam dunia kultivator. Baiklah, sekarang kita langsung masuk pada sesi pertama.
Untuk pengambilan barang, nanti saat acara selesai dapat datang ke petugas yang telah ditentukan. Yanyu memberikan sebuah isyarat untuk membawakan barang yang akan dilelang. Untuk yang pertama, kami menawarkan cincin ruang level 10 yang berjumlah 5 buah. Di mana semua tahu bahwa cincin ruang level 10 adalah benda yang sangat langka. Siapa master pandai besi yang bisa menciptakan level 10 pada zaman ini? Semua orang bertanya, mengingat pandai besi sangat sulit dicari, apalagi untuk membuat cincin ruang level 10. Untuk kelima cincin ini saya mulai dengan harga 5.000 batu roh, ucap Yanyu. 7.000, 9.000, 10.000, 20.000, terdengar suara dari bilik nomor 1. Sepertinya di pelelangan ini tidak memakai koin emas. Ryu terlihat murung mengingat dia tidak memiliki satu pun batu roh. Mentang-mentang keluarga bangsawan, langsung menawarkan harga seperti itu. Jangan harap kau bisa menang dariku, aku harus memiliki benda itu, ucap sosok di bilik nomor 7. 30.000, suara bilik nomor 7. 50.000, suara bilik nomor 1. 100.000, suara bilik nomor 7 saking kesal tanpa sadar ucapannya. 100.000 pertama, 100.000 kedua, 100.000 ketiga jatuh pada nomor 7. Yanyu menunjuk ke bilik nomor 7. Sekarang untuk barang yang kedua adalah topeng kelinci penutup aura hingga tidak ada yang mampu mendeteksi. Yanyu mempersilahkan salah satu petugas untuk uji coba. Yang benar saja, kalau menutup aura masih bisa pakai teknik, ucap dari bilik nomor 2. Semuanya setuju dengan tanggapan tersebut, hingga mereka semua seakan mengabaikan. Bahkan dari banyak kursi kelas ekonomi, petugas itu pun langsung maju ke depan lalu memakai topeng tersebut. Silahkan para hadirin sekalian untuk mendeteksinya, Yanyu menepis keraguan mereka. Apa? Mengapa seperti tidak ada orangnya saja di tempat petugas itu? Mereka yang mencoba merasakan aura dari petugas. Mereka langsung bersemangat untuk memenangkan topeng tersebut. Terlebih untuk mereka yang sering mendapatkan misi rahasia ataupun mata-mata. Untuk kelima topeng ini saya mulai dengan harga 50.000 batu roh. 100.000, 200.000, 500.000, suara dari bilik nomor 1. 1 juta, suara dari bilik nomor 3. 5 juta, suara dari nomor 1 lagi. Mendengar ucapan dari sosok wanita muda dari nomor 1, semua langsung terdiam. Mengingat nilai segitu sungguh di luar kemampuan mereka, dengan memasang wajah murung. Namun bagi wanita itu, sangatlah penting baginya dengan topeng, mengingat mereka adalah kalangan bangsawan yang kadang jadi incaran, terlebih lagi dengan wanita yang rentan pelecehan. 5 juta pertama, 5 juta kedua, 5 juta ketiga jatuh pada peserta nomor 1. Yanyu terlihat bersemangat. Sekarang untuk yang ketiga, di dalam kotak ini ada 5 jenis, pil kultivasi, pil ki, pil jiwa, pil tulang dan pil pemulihan. Semua dengan tingkat kemurnian 100% tingkat 8. Namun berbeda dari yang lain, karena semua pil memiliki aura yang sangat kuat hingga puluhan kali lipat. Yanyu membuka kotak tersebut setelah beberapa detik, dia menutupnya kembali. Merasakan aura yang sangat kuat dari pil tersebut, semua peserta lelang merasakan sensasi yang begitu hebat pada tubuh mereka, yang seakan melayang, kecuali Ryu yang sedari tadi masih memilih diam. Kenapa acara lelang hari ini begitu banyak yang tidak masuk akal? Gumam beberapa peserta yang seakan frustasi mengingat harga yang ditawarkan sangat mahal. Untuk harga pertama, kami menaruh harga 50.000 batu roh, ucap Yanyu. 500.000, peserta nomor 2 bersuara. 800.000, 2 juta, ucap peserta nomor 2. Semua langsung terdiam dan kembali berpikir, jika mereka menaikkan harga, sudah pasti peserta nomor 2 akan menawarkan harga yang lebih tinggi lagi. 2 juta pertama, 2 juta kedua, 2 juta ketiga, jatuh kepada peserta nomor 2, ucap Yanyu. Setelah itu, Yanyu menawarkan beberapa barang lelang lain namun Ryu sama sekali tidak berminat. Sekarang adalah waktu yang ditunggu yaitu pada sesi terakhir yang terdiri dari 5 barang langka.
Untuk barang yang pertama adalah tombak petir, senjata kelas dewa tingkat bumi. Bagi para kultivator petir, tentu saja itu adalah kesempatan yang langka, mengingat senjata kelas dewa adalah dambaan terbesar bagi mereka, karena master pandai besi bisa dihitung dengan jari, itu pun belum tentu bisa membuatnya. Untuk harga pertama kami menaruh 1 juta batu roh, ucap Yanyu. 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta, 5 juta, 10 juta. Suara dari nomor 6 membuat semua orang terdiam. 10 juta pertama, 10 juta kedua, 10 juta ketiga jatuh kepada peserta nomor 6. Yanyu seakan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Untuk barang kedua adalah tombak api senjata kelas dewa tingkat bumi. Kami akan menaruh harga 1 juta batu roh. 2 juta, 3 juta, 5 juta, terdengar hanya 2 bilik saja yang bersuara. 7 juta, suara nomor 9 yang membuat lawan dari nomor 4 terhenti. Yanyu pun langsung mengumumkan bahwa peserta nomor 9 lah yang menang, karena satu lawannya sudah tidak bersuara lagi. Untuk barang yang ketiga adalah apel petir, di mana semua tahu bahwa harta langit ini bisa meningkatkan kultivasi 5 tingkat dalam sekejap. Yanyu sambil menatap beberapa peserta dengan berbagai ekspresi, ada yang terlihat serakah dan ada pula yang memasang wajah masam. Untuk apel petir kami menaruh harga awal sebesar 1 juta batu roh, ucap Yanyu. 5 juta, terdengar suara dari bilik nomor 4 membuat yang lain terdiam, karena sudah tidak memiliki harta sebanyak itu lagi. Sedangkan untuk nomor 4 sangat yakin bahwa dia akan menang, karena langsung menaruh harga tinggi, Finsky pun mengorbankan semua hartanya. Karena tidak ada lagi yang bersuara, Yanyu langsung mengumumkan bahwa peserta nomor 4 telah memenangkan apel petir tersebut. Sekarang barang yang keempat adalah inti roh naga air yang berusia ratusan ribu tahun tingkat abadi, dengan elemen petir, ucap Yanyu. Mendengar ucapan tersebut Ryu merasa tertarik, karena dia membutuhkan inti roh naga untuk meningkatkan kekuatan pedang miliknya. Untuk inti roh naga ini kami menaruh harga awal sebesar 1 juta batu roh, ucap Yanyu. 1,5 juta, kini Ryu bersuara dari bilik nomor 10 yang membuat mereka heran, karena dari awal pelelangan tidak pernah bersuara. Yanyu yang menunggu suara dari bilik lain sedikit kecewa, karena sepertinya peserta nomor 10 tidak memiliki saingan lagi dan langsung mengumumkan bahwa peserta nomor 10 sebagai pemenangnya. Hal itu tidak saja atas usulan dari Zheng Yi, agar Ryu tidak memiliki saingan lagi saat peta kuno dikeluarkan di penghujung acara. Sekarang untuk barang terakhir yaitu peta kuno benua bintang. Langsung saja, karena semua sudah tahu apa saja yang ada pada peta ini. Untuk peta kuno kami menaruh harga awal sebesar 2 juta batu roh. Yanyu memegang sebuah gulungan dan sesaat memasukkan kembali ke sebuah kotak panjang. Mendengar ucapan tersebut, semua orang yang hadir seakan memandang ke arah bilik nomor 10, karena hanya sosok tersebutlah yang dikira menyimpan harta yang masih banyak karena baru bersuara. 2,5 juta, Ryu langsung bersuara. Semua memandang Ryu dengan penuh keserakahan dan berniat mencarinya, untuk merebut peta kuno darinya. Ryu yang sudah tahu niat licik mereka, langsung mengaktifkan armor pelangi, agar nanti tidak ada yang mampu mendeteksi keberadaannya. Di sisi lain, Yanyu juga mengumumkan bahwa peserta nomor 10 lah pemenang dari peta tersebut, meskipun sedikit kecewa, namun dia beranggapan bahwa peserta lain memang sudah tidak memiliki harta lagi. Karena dari awal sudah habis terkuras. Ryu pun langsung berlari keluar dari bilik dengan langkah kilat, lalu berbaur dengan peserta kelas ekonomi dan menuju meja pengambilan barang. Di dalam meja pengambilan barang, terlihat Zheng Yi juga seakan sedang menunggunya. Sambil menghitung keuntungan dari barang yang dilelang Ryu, yang dipotong 10% dan dikurangi dengan harga 2 barang yang dia menangkan sebelumnya. Senang berbisnis denganmu saudara Ryu. Zheng Yi tersenyum lebar dan langsung memberikan apa yang menjadi hak Ryu. Aku juga sangat senang, tidak menyangka bisa mendapatkan keuntungan seperti ini. Ryu tersenyum bahagia melihat hasil yang dia dapatkan,
meskipun dalam hatinya ingin mengumpulkan batu roh sebanyak mungkin, agar bisa mempercepat proses panen sumber daya yang mereka budidayakan. Setelah semuanya selesai, Ryu langsung berpamitan meski Zheng Yi seakan tidak ingin Ryu cepat pergi, karena dia tahu kalau Ryu pasti akan meninggalkan kota tersebut. Saudara Ryu, Zheng Yi memegang tangan Ryu dan seakan membawanya ke tempat lain. Sesampainya di ruangan lain, Zheng Yi memberikan sebuah lencana asosiasi pagoda dagang untuk Ryu, di mana kedua tangannya juga memegang tangan Ryu. Saudara Ryu, aku tahu kamu pasti akan pergi selepas ini. Tapi aku berharap kamu bisa kesini lagi untuk menemuiku. Zheng Yi tidak segan lagi dan langsung mencium bibir Ryu dengan lembut. Ryu yang merasakan bibir lembut Zheng Yi yang bertemu dengan bibirnya, ingin cepat melepaskan, namun hal itu seakan Zheng Yi tidak ingin melepaskannya yang membuat Ryu serba salah. Bahkan Zheng Yi sendiri langsung merangkul tubuh Ryu dengan erat, yang seakan tidak ingin kepergian Ryu secepat itu. Ryu yang merasa tidak berdaya, berusaha untuk menahan diri karena ada hal lain dalam dirinya yang seakan bergejolak, karena pengaruh sentuhan lembut bibir Zheng Yi yang mulai liar. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ryu berusaha sekeras mungkin untuk menahan naluri pejantan dalam dirinya. Sesaat kemudian, Zheng Yi menyudahi aksinya karena merasakan bahwa Ryu tidak ada respon sama sekali atas permainan bibir dan lidahnya tersebut, dan langsung tertunduk malu. Saudara Ryu, maaf. Zheng Yi menahan rasa malunya. Saudari Zheng Yi, aku pergi dulu. Ryu yang sebenarnya juga menahan gejolak yang hampir menguasai pikirannya, langsung berjalan keluar ruangan hingga sudah mencapai luar gedung. Di pintu bilik nomor 10 terdapat beberapa orang yang sedari tadi menunggu sosok yang ingin mereka temui, dan terlihat sebuah kekecewaan karena orang yang mereka selidiki sudah tidak ada di tempat. 6 hari setelah acara lelang diadakan, terlihat dua sosok yang sedang berdiri di tengah anak buah mereka. Nona Yuang, sepertinya kitab birahi iblis yang kita selipkan pada wanita muda tempo dulu, auranya sudah menghilang, bahkan wanita muda itu juga sudah mati. Ucap Beifang, itu salah dia sendiri tidak bisa menggunakan teknik itu dengan sempurna. Jika dia mampu, tidak perlu dia menggunakan kesuciannya untuk menyerap energi lawannya. Ketus Yuang, sangat disayangkan rencana kita gagal. Jika dia bisa naik satu level dengan teknik itu, maka selamanya wanita muda itu akan menjadi bawahan Nona, ucap Beifang. Aku akan menyalin kembali kitab itu. Bila perlu, puluhan kitab atau lebih, dengan begitu, akan ada banyak yang akan menjadi budakku. Bahkan aku akan menciptakan untuk pria juga, sepertinya jauh lebih mudah. Menghasut kultivator pria daripada wanita, ucap Yuang. Kalau begitu, para dewa akan kewalahan mencari keberadaan kita. Beifang terlihat senang. Benar. Tapi membuat kitab untuk pria sangatlah sulit, bisa-bisa aku akan banyak kehilangan spiritual milikku, ucap Yuang. Jangan terlalu terburu-buru, yang penting kita bisa berhasil. Beifang memberi saran, untuk kalian semua, sebarkan teror di beberapa wilayah, dengan begitu mereka akan kesulitan menghadapi kita. Yuang menatap ke arah bawahannya. Baik Tuan Putri, jawab semua bawahan serempak lalu meninggalkan tempat tersebut. Di pinggir hutan yang terdapat sebuah bangunan yang sudah usang, namun terlihat rapi karena telah dihuni oleh 3 sosok wanita cantik, juga terdapat 10 sosok yang badannya telah mengering. Yinsi, bawa semua mayat itu keluar. Biar aku yang membakar mereka. Perintah Tianhe, itu pekerjaan mudah. Yinsi menggerakkan tangannya dan melempar semua mayat itu ke halaman depan. Swoosh, swoosh. Api berwarna putih membakar semua mayat tersebut hingga menjadi abu. Sepertinya wilayah ini sudah susah lagi untuk mencari mangsa kita, ucap Yunjiang. Kamu benar, sekarang banyak kultivator yang berkelompok besar jika melewati wilayah kita. Tentu saja teknik iblis nafsu kita tidak berfungsi jika mereka semua di atas 20 orang. Yinsi menimpali, kita bukan tidak mampu melawan mereka, tapi sangat disayangkan jika mereka terluka atau mati. Kita tidak bisa menyerap energi mereka, dan kita tidak mendapatkan apa-apa, ucap Tianhe.
Apa kita pindah tempat dari sini? Tanya Yun Jiang. Sebaiknya begitu, kita cari wilayah lain lagi untuk mencari target kita. Tianhe berjalan keluar bangunan langsung melangkahkan kakinya menuju bagian barat. Mereka pun langsung berjalan untuk mencari wilayah baru hingga melewati hutan, sampai terlihat sosok yang terlihat sedang berjalan sendirian melewati jalan setapak. Sepertinya kita punya korban lagi. Tianhe yang sedang menyelidik dari balik pohon pinggir hutan. Pemuda itu tampan sekali, sangat disayangkan jika menjadi korban. Yinsi melihat dari balik pohon dengan sosok di depan mereka. Kamu benar, bahkan auranya yang terpancar seakan memiliki wibawa melebihi para dewa. Sejak kapan di dunia manusia bisa memiliki aura yang seperti ini, gumam Yun Jiang. Sayang sekali pemuda tampan. Kau akan tetap menjadi korban kami, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang spesial di dalam tubuhmu, ucap Tianhe. Ryu yang sedang berjalan di pinggiran hutan, tersadar merasakan 3 aura yang sangat kuat, bahkan Ryu merasa kalau kultivasi mereka sudah di atas level 62. Merasakan hal yang buruk akan terjadi padanya, Ryu langsung mengaktifkan armor pelangi dan menggunakan langkah kilat dan wujud hantu memilih untuk lari. Secepat mungkin, wush, bayangan dari Ryu hampir tidak terlihat menjauhi wilayah itu. Sekilas dia melihat 3 sosok wanita cantik yang ingin menangkapnya. 3 dewi iblis sekilas di pikiran Ryu yang membuatnya berkeringat dingin, mempercepat lagi langkah kilat hingga sudah berada di tempat yang sangat jauh. 3 dewi iblis yang berusaha mengejarnya kini telah kehilangan jejak, karena aura dari Ryu sudah tidak ada di jangkauan spiritual mereka. Siapa pemuda itu? Mengapa larinya sangat cepat? Tianhe sangat kesal, korban mereka berhasil lolos. Apa dia menggunakan teknik langkah 1000? Yinsi merasa heran. Padahal masih di level 58 tapi mengapa kita tidak mampu mengejarnya? Yun Jiang sambil melepaskan spiritualnya. Kita harus mencari pemuda itu sampai dapat. Kita juga harus mengatur rencana yang lebih matang lagi jika bertemu dengannya. Tianhe yang masih kesal. Kamu benar, pemuda itu sangat licin. Baru kali ini kita mengalami kegagalan, ucap Yun Jiang. Lebih baik kita mencari sekarang sambil mencari korban lain sebagai sampingan, ucap Yinsi. Mereka langsung berjalan ke arah di mana jalan setapak yang dilewati Ryu. Di tempat yang jauh, Ryu langsung meneguk pil pemulihan untuk mengembalikan ki miliknya yang habis terkuras. Hampir saja aku tertangkap. Ryu membayangkan jika tubuhnya akan mengering. Apa yang dikatakan oleh warga, 3 dewi iblis itu memang sangat cantik menyamai istriku. Tapi sayang, sangat keji. Ryu bergumam sambil berjalan untuk menemukan permukiman warga secepat mungkin. Kali ini Ryu begitu enggan untuk melewati hutan, ataupun tempat yang sepi karena tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Namun karena dia ingin mencari inti api untuk Xin Chie dan Seng Zishu, mau tidak mau dia harus melewati berbagai tempat untuk mencapai gunung kawah api di wilayah kerajaan api. Dalam menempuh perjalanan berhari-hari, Ryu merasakan ada aura yang sangat kuat sedang menuju ke arahnya. Sesaat terlihat satu sosok pemuda yang terlihat tampan yang berada pada level 60 sedang menaiki pedang. Hahaha. Ternyata ada manusia di tempat ini, ucap pemuda yang berdiri di atas pedang. Siapa kamu? Ryu menyelidiki aura dari pemuda tersebut bukan dari manusia. Aku, boleh kau panggil namaku Siwang yang berasal dari dunia dewa. Siwang dengan nada sombong memperkenalkan dirinya. Lalu apa mau kalian datang ke dunia kami? Ryu menyelidik. Aku hanya ingin mencari beberapa harta langit milikku yang jatuh ke dunia ini. Lagi pula aku berniat ingin menjadikan benua ini sebagai tempat baru untuk klan Zi, ucap Ziwang. Sepertinya kalian tidak memiliki niat yang baik, maka aku akan menolak keberadaan kalian. Ryu bersiap pada posisi bertarung. Lancang kau. Ziwang langsung menyerang Ryu dengan sebuah pukulan. Swoosh, swoosh. Ryu menghindar dengan langkah kilat yang membuat Ziwang memukul ruang kosong. Ziwang langsung menoleh dan melancarkan serangannya ke arah Ryu hingga berkali-kali, namun tetap saja tidak mengenai sasaran.
Jadi hanya itu kekuatan dari dewa yang sombong. Ryu sengaja memprovokasi. Bajingan, Ziwang terlihat marah dan mengerahkan seluruh kemampuannya dan menyerang Ryu dengan ganas. Ledakan cahaya. Ziwang menyerang Ryu dengan elemen cahaya yang membuat ledakan di berbagai tempat. Duar, duar, jeder. Sebuah cahaya yang sangat kuat membuat tubuh Ryu terpental. Mengesankan. Ryu mengeluarkan pedang naga pembelah gunung. Ingin melihat kekuatannya secara langsung teknik barunya. Pedang petir. Ryu juga menggunakan tekniknya. Membuat ledakan petir keluar dari pedang miliknya, dan terus menyerang Ziwang yang terlihat berusaha menghindar. Bom, duar, duar, bola petir yang keluar mengenai Ziwang membuatnya terpental. Pemuda ini memiliki aura yang sangat kuat. Ziwang bangkit dan langsung menyerang Ryu. Hentakan petir. Setiap Ziwang melangkah saat itu juga petir menyambar dari bawah tanah yang membuatnya meringis kesakitan. Teknik itu mengerikan, Ziwang berkeringat dingin begitu enggan untuk melangkah, karena setiap dia melangkah sudah pasti tubuhnya akan disambar petir. Ryu yang melihat kejadian tersebut, kini terlihat tersenyum licik untuk kembali melanjutkan tekniknya. Sambaran petir. Sebuah petir berukuran besar seakan menumbuk tubuh Ziwang membuatnya terpental puluhan meter, hingga membuat pepohonan di sekitar tumbang. Ziwang memuntahkan darah segar. Manusia macam apa pemuda ini? Ziwang merasakan armor pelindungnya mulai retak. Hujan petir. Ratusan petir berbentuk jarum seakan turun dari langit membuat area pertempuran menjadi rusak total. Ziwang yang merasakan kehadiran dari jarum petir tersebut, dengan seluruh tenaga berusaha untuk menghindar. Badai petir. Ryu terus menguji tekniknya membuat ratusan jarum petir berukuran besar seakan menerjang ke arah Ziwang. Tameng cahaya. Ziwang membuat sebuah pelindung dari cahaya, untuk menghalau serangan dari Ryu. Gempa petir. Tubuh Ryu perlahan terbang ke udara. Seketika getaran hebat ke seluruh area pertarungan hingga muncul petir menyelimuti seluruh bagian tanah, yang seakan hidup dan menyerang Ziwang dari berbagai arah. Pelindung cahaya surgawi. Ziwang menutup seluruh tubuhnya dengan bola cahaya yang sangat padat, yang memiliki efek penyembuhan yang sangat cepat, hingga seperti semula sebelum bertarung dengan Ryu, bahkan armor pelindung yang sempat retak itu langsung kembali utuh. Malapetaka. Ryu melesat terbang tinggi hingga terbentuk bola petir ribuan kali lipat lebih besar, yang seakan menabrak bagian wilayah di mana Ziwang berada, yang membuatnya seakan tidak mampu bergerak sebelum bola petir menyentuh tanah. Duar, duar, jeder. Ledakan dahsyat saat bola petir tersebut menabrak tanah, di mana Ziwang berdiri dan menciptakan efek ledakan yang mencapai radius ratusan meter persegi. Semua pepohonan menjadi hancur berkeping-keping. Bahkan di luar radius tersebut juga terkena efek getaran hingga mencapai hutan, membuat para siluman berlarian. Ryu merasakan ki miliknya telah habis terkuras dan langsung meneguk sebuah pil untuk memulihkan ki, lalu perlahan turun ke arah terciptanya kawah besar akibat ledakan di mana Ziwang berada. Di dalam kawah tersebut terlihat sosok Ziwang yang seakan tidak berdaya dalam kondisi tubuh banyak luka, dengan armor pelindung yang hancur. Kau cukup kuat juga, Ryu berjalan mendekati Ziwang yang masih hidup dengan nafas terputus-putus. Kali ini aku tidak mau membunuh orang. Namun sebagai gantinya, Ryu mengambil cincin ruang tingkat surgawi milik Ziwang. Sedikit mengulas kembali, cincin ruang tingkat surgawi adalah cincin yang memiliki luas minimal 1000 meter. Yang mampu menyimpan makhluk hidup dan luasnya akan bertambah besar jika si pemakai memiliki banyak lingkaran ki. Sepertinya kamu banyak sekali menyimpan harta. Ryu melihat gunungan batu roh dan yang membuat Ryu senang adalah, dengan adanya sepasang ikan nian yang berekor 7. Dalam hati Zengi begitu mengutuk Ryu, karena telah mengambil cincin ruang surgawi yang berisi harta yang tidak ternilai harganya. Sesaat Ryu merasakan aura yang sangat kuat sekitar 6 orang sedang menuju ke arah mereka. Tanpa banyak basa-basi, Ryu langsung mengaktifkan armor pelangi lalu menggunakan langkah kilat untuk berlari sejauh mungkin. Tidak beberapa lama,
Keenam sosok pria paruh baya dengan tingkat kultivasi level 66 terbang dengan menggunakan pedang, kemudian berhenti di depan Ziwang. Tuan muda, apa yang terjadi? Salah satu sosok langsung mengangkat tubuh Ziwang lalu memberikan sebuah pil. Pemuda itu telah mengambil cincin ruang surgawi milikku. Cepat kejar dan bunuh dia. Perintah Ziwang. Baik tuan muda, keenam sosok tersebut mengejar ke arah yang ditunjuk Ziwang. Di pinggir hutan, kini tiga Dewi Iblis tengah mencari keberadaan Ryu juga terlihat kesal, dan terus melepaskan spiritual mereka untuk memeriksa wilayah sekitar. Swoosh, swoosh. Sebuah bayangan yang cukup jauh di depan mata mereka. Bayangan apa itu? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Yunjiang kebingungan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.